Salam sejahtera. Saya Pastor Octavianus Situngker Kapusin menghantarkan renungan harian kepada kita yang dikutip dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Demikian bunyinya. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun
mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, iman dan harapan berbuah keselamatan. Injil hari ini Selasa, pekan keempat, mengisahkan dua mukjizat yang terjadi secara berbarengan. Sungguh peristiwa menakjubkan. Peristiwa yang sulit dibayangkan jika dipikirkan dengan logika manusia. Tetapi semua itu terjadi bukan menurut pikiran, melainkan iman. Iman itu yang dihidupi dan ditampakkan oleh kedua orang yang mengharapkan pertolongan dari Yesus. Kedua orang yang memohon dan menjadi peristiwa menakjubkan itu adalah Yairus, kepala rumah ibadat, datang sambil tersungkur memohon, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya selamat dan tetap hidup." Yesus menanggapi dan pergi ke rumah Yairus. Sementara orang banyak telah datang melihat anak itu sudah mati, Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak itu hidup kembali. Sementara itu seorang gadis yang sudah 12 tahun pendarahan, berulang kali dia sudah diobati tabib dan sudah banyak habis uangnya, tetapi tidak sembuh-sembuh. Ketika dia tahu Yesus ada, ia mendekati Yesus dan menjamah jumbai jubahnya. "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus melihat gadis itu. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Memang seketika itu gadis itu sembuh. Saudara-saudari, iman dan pengharapan berbuah keselamatan. Masing-masing mengalami rahmat istimewa. Anak Yairus hidup kembali dan perempuan yang sakit pendarahan sembuh, pulih dan bebas dari beban penyakitnya. Yesus sungguh memperhitungkan iman dan pengharapan mereka. Yesus tidak menuntut macam-macam, tetapi iman dan pengharapan, yaitu kepasrahan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah membiarkan orang pergi dengan tangan hampa. Perjuangan manusia untuk mengandalkan Tuhan tidak akan sia-sia, tetapi menjadi kekuatan dan jalan untuk mendapatkan keselamatan. Beriman adalah jalan keselamatan. Dengan iman kita bermohon dan berharap kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan selalu memberi jalan, walau terkadang di luar pemikiran kita. Mari kita tanamkan dan teguhkan dalam diri kita, imanku adalah keselamatan dan hidup. Tuhan memiliki kuasa yang tak terbatas. Maka bagi orang yang percaya, tidak mengenal yang namanya jalan buntu, tidak putus harapan. Kan ada selalu daya dan jalan untuk berusaha dan mau bangkit untuk hidup. Andalkan iman, hati bersih, pikiran positif, maka hasilnya akan luar biasa. Pace e bene, salam sejahtera, berkat Tuhan selalu